Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan salah satu rukun iman yang harus ditaati dan juga diyakini setiap Muslim. Karena mereka adalah orang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing manusia menuju jalan yang benar dan menjadi teladan dalam kehidupan. Hikmah pertama dari beriman kepada Nabi dan Rasul adalah memperkuat iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para nabi mengajarkan tauhid. Tauhid adalah meyakini adalah Allah adalah Tuhan yang layak disembah dan Tuhan ya, eh okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, beriman kepada Nabi dan Rasul adalah salah satu rukun iman yang harus ditaati dan diyakini setiap Muslim. Karena mereka adalah manusia atau orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing manusia dari jalan ke jalan yang benar dan menjadi teladan dalam kehidupan. Hikmah pertama yang kita bisa ambil dari meyakini dan beriman kepada Nabi dan Rasul adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena semua Nabi dan Rasul dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad SAW adalah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid adalah meyakini bahwa hanya ada satu Tuhan dan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan hanyalah Ia yang layak disembah. Dari perjuangan mereka, kita bisa makin yakin bahwa ajaran Islam adalah ajaran para nabi yang membawa kebenaran. Hikmah kedua adalah menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melalui ajaran mereka, kita mengetahui cara menjaga hubungan sama manusia, beribadah, dan juga menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga menjauhi larangan mereka yang bisa membawa keburukan. Dari situ kita bisa mengikuti ajaran mereka yang sudah memperjelas semua hal yang benar, yang salah, untuk menjadi pribadi yang penuh keberkahan dan juga penuh kebenaran. Dan hikmah ketiga adalah kita bisa mengikuti akhlak yang sangat mulia. Kita bisa meneladani akhlak mereka yang pribadi jujur, sabar, amanah, dan lain-lainnya. Lembut juga. Contoh terbaik adalah Rasulullah SAW. Ia tetap bersikap lembut, bersabar, rendah hati kepada musuh-musuh ia, walaupun mereka sudah menindas masyarakat Muslim ya, dan juga orang yang tidak beriman. Dari sini kita bisa mengikuti sunnah mereka untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan rendah hati. Beriman kepada Nabi juga meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti sebelumnya, ya kita karena mereka juga sudah memberi petunjuk kepada kita lewat ajaran mereka. Untuk hikmah selanjutnya adalah kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah selanjutnya adalah kita bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Ia sudah mengutus para nabi dan rasul kepada kita. Tanpa mereka, kita kita manusia susah membedakan apa yang benar dan juga yang salah. Karena kita nanti harus mempelajari dengan sulitnya atau mencobai dulu dan merasakan konsekuensinya. Karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan para nabi dan rasul, karena mereka sudah diutus oleh kita. Iman kepada nabi dan rasul juga menumbuhkan kasih cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta itu diwujudkan oleh mengikuti sunnah
beliau dan juga meneladani akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kisah perjuangan para nabi juga memberikan motivasi kepada kita karena mereka sudah menghadapi cobaan dan cobaan yang sangat berat, namun mereka tetap sabar dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah mereka kita belajar untuk tidak mudah menyerah dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Beriman kepada Nabi dan Rasul juga mempererat persaudaraan kita kepada sama muslim, meningkatkan kualitas ibadah dan juga mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih baik dan juga menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Dan akhirnya hikmah terbesar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabinya dan rasulnya, yaitu memperoleh kehidupan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Makanya itu, marilah kita mengaku beriman kepada nabi dan rasul, tapi kita juga harus meneladani sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang selalu istiqomah dalam mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.